lihatlah perusahaan tersebut apakah labanya besar atau tidak. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang labanya besar. Welcome Sobat Investor to my channel Nizar Imam. Jadi episode kali ini ya, sebelum kita mulai videonya, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Idul Adha buat yang merayakan. Nah, saya mohon maaf juga kemarin Minggu saya nggak bervideo karena saya juga lagi merayakan Idul Adha. Nah, tapi teman-teman, di episode kali ini bakal keren juga, nggak kalah dari episode-episode sebelumnya, akan banyak insightful juga. Jadi di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih saham, apa kriterianya berdasarkan Lo Keng Hong ajarin. Itu ya teman-teman, dan tentunya akan saya tunjukkan cara terbaiknya, cara termudahnya berdasarkan kriteria Lo Keng Hong tadi. Nah, oleh karena itu kira-kira di sini kita akan mengolah sekitar 5 kriteria teman-teman ya, dan kita dasarnya akan saya tunjukkan ya interview Lo Keng Hong di sini. Ini sebenarnya udah banyak videonya di YouTube ya, tapi saya kali ini pakai yang Indo Trader Channel aja. Nah, di sini Lo Keng Hong tuh nyebut ada 5 kriteria dia sebelum memilih saham. Nah, ini yang pertama teman-teman ya, dengarkan ya. Perusahaan tersebut. Sebelum kita memilih, kita harus pelajari dulu siapa yang mengelola perusahaan itu. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, orang yang profesional, orang yang berintegritas. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kriteria pertama itu harus teman-teman pahami ya, itu adalah GCG, Good Corporate Governance ya. Jadi itu harus dipahami. Jadi kita harus tahu siapa yang mengelola perusahaan tersebut, dan ya kira-kira profesional atau enggak, integritas atau enggak. Oleh karena itu kita harus pahami orang di baliknya dari perusahaan yang akan kita pilih. Nah, cara terbaiknya teman-teman ya, menurut saya kita bisa pakai RTI. Ini kita ambil contoh ICBP yang kemarin tuh naiknya sekitar 7,8%. Ini tinggi banget teman-teman ya. Selamat yang udah ngambil dari bawah. Saya juga ngambil ICBP dari 8 ribuan, sekarang udah cukup banyak ya profitnya, tapi tunggu dulu nanti aja dijualnya gitu. Oke, jadi yang pertama kita harus melihat GCG-nya. Kita harus tahu teman-teman, di sini ada Board of Commissioner ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada nama-nama komisaris dan direktur utamanya. Nah, kita harus tahu juga, yang paling penting kita harus tahu rekam jejak dari direktur utamanya. Berapa lama dia menjabat, itu penting teman-teman. Jadi teman-teman nanti googling aja Antoni Salim ini udah berapa lama di CBP, karena dari situ kita bisa menilai pengalamannya, track recordnya seperti itu. Prestasinya juga mungkin ada juga kalau teman-teman googling seperti itu ya. Nah, terus kemudian oleh karena itu teman-teman, ini mungkin tanpa maksud mendiskreditkan, tapi kalau saya melihat saham perusahaan BUMN itu sedikit ada nilai kurang bagi saya di dalam kriteria GCG ini. Kenapa? Karena kalau kita ngomong BUMN ya kita tahu lah kalau BUMN itu menurut saya kurang sense of belongingnya. Jadi sense of rasa untuk memiliki perusahaan tersebut kurang, karena mereka nggak mendirikan perusahaan tersebut. Mereka ya cuma ya bekerja di situ aja, digaji gitu ya. Jadi itu menurut saya agak kekurangan kalau di BUMN tuh sense of belongingnya mungkin dari direksi sampai staffnya itu masih kurang seperti itu. Tapi teman-teman mungkin bisa nggak setuju, terserah, silakan. Itu menurut saya. Nah, kriteria yang kedua kita dengarkan lagi. Hanya bidang usaha perusahaan tersebut kita lihat, ada bidang usaha yang baik, ada juga bidang usaha yang tidak baik. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita harus cermati bisnisnya. Ya, jadi kita harus tahu kalau misalnya bisnis dari perusahaan yang akan kita pilih itu apa sih, duitnya dari mana sih. Nah, itu kita harus tahu banget teman-teman ya. Contohnya seperti ini, saya akan ambil contoh. Kalau teman-teman mau invest properti, mau beli rumah, anggaplah teman-teman sudah menentukan beli rumah di daerah Bekasi, itu tentunya pasti ada dasarnya. Dasarnya apa ya? Knowledge teman-teman semua bahwa daerah Bekasi itu arah pembangunannya memang akan ke sana. Seperti itu. Nah, saham pun juga demikian. Kita pasti milih saham harus ada knowledge-nya. Kita harus paham bisnis apa yang kira-kira maju di masa depan. Kita harus coba meramalkan bisnis yang bisa sustain sampai ke masa depan itu apa. Seperti itu. Nah, sama dengan waktu itu Warren Buffett beli saham Gillette, karena sebenarnya pemahaman dia sederhana. Beliau beli saham Gillette karena menurut beliau ya, laki-laki pasti akan cukuran sampai kapanpun itu.
Nah, kita milih saham kalau bisa juga berdasarkan seperti itu, berdasarkan knowledge kita, bisnis yang bakal berkembang di masa depan itu seperti apa. Nah, saya punya trik sedikit ya, kalau teman-teman mau tahu kira-kira perusahaan itu duitnya berasal dari mana, teman-teman bisa lihat laporan keuangan ya. Ini adalah laporan keuangan dari ICBP. Dari ICBP ini kita bisa lihat penjualan neto ini teman-teman. Ini ada peningkatan penjualan ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke catatan kakinya. Teman-teman lihat aja catatan kakinya nomor berapa. Ini kita masuk ke nomor 32. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ICBP itu ada beberapa bisnis. Yang pertama itu adalah mie instan, dairy, penyedap makanan, makanan ringan, nutrisi dan makanan khusus dan minuman ya. Nah, teman-teman di sini baru kemudian sambungkan dengan masa depan tadi. Apakah bisnis-bisnis ini bisa menghasilkan uang sampai ke depannya? Nah, kalau menurut saya ya ICBP sampai ke depannya akan terus menghasilkan uang karena memang produknya adalah produk makanan yang banyak dimakan orang gitu. Dari yang kaya sampai yang paling ke bawah pun tetap makan Indomie. Seperti itu. Jadi menurut saya bisnisnya sangat menarik. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut kriteria yang ketiga. Ya. Yang ketiga, lihatlah perusahaan tersebut apakah labanya besar atau tidak. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang labanya besar. Nah, ini teman-teman, jadi kriteria ketiga itu adalah perusahaan yang labanya besar. Karena menurut Lo Keng Hong, ya harusnya pergerakan saham itu mencerminkan laba perusahaannya. Ya meskipun belum tentu di market seperti itu ya. Kalau misalnya long term akan mencerminkan tapi seperti itu. Nah, cara termudahnya untuk melihat profitability perusahaan itu adalah dari ROE-nya. Ya, seperti ini. Jadi, teman-teman jangan langsung lihat berapa besar labanya karena tiap perusahaan pasti akan berbeda, teman-teman. Jadi, kita misalnya ambil contoh ya ICBP kita bandingkan dengan ADES ya. Nah, ICBP untungnya sekitar 20 triliunan. ADES cuma 5 triliunan ya wajar karena mungkin ADES ya modalnya nggak sebesar ICBP. Seperti itu. Oleh karena kita bandingkan ROE-nya saja, return on equity, perbandingan antara modal dan labanya itu berapa persen. Nah, kalau ROE ICBP ini 23,52% ini cukup besar. Jadi sekitar tiap tahun itu kira-kira labanya 23,52% dari modalnya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu adalah kriteria ketiga. Kriteria keempat kita masuk. Yang keempat, belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Yang bertumbuh artinya setiap tahun labanya terus meningkat. Nah, ini teman-teman. Jadi yang keempat menurut Lo Keng Hong kriterianya adalah growth ya. Jadi teman-teman kalau mau gampang lihatnya bisa pakai RTI di fundamental annual ya. Di sini kita bisa lihat pertumbuhan dari perusahaannya. Kalau bisa itu ambil yang kayak gini, teman-teman ya. Jadi ini yang warna pink ini adalah revenue-nya, pendapatannya. Yang biru adalah labanya. Sedangkan yang hijau ini adalah net profit margin-nya. Jadi yang hijau ini mencerminkan efisiensi. Nah, kita bisa lihat di sini kalau ICBP dari tahun 2013 itu efisiensinya meningkat terus, teman-teman. Nah, ini berarti bagus dong. Sudah 7 tahun berturut-turut efisiensinya meningkat. Jadi pengeluaran yang nggak produktif itu bisa ditekan. Seperti itu. Dan memang kalau kata Warren Buffett, perusahaan yang efisien itu akan cenderung efisien, makin efisien tiap tahun. Perusahaan yang boros itu akan cenderung makin boros tiap tahun. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah kriteria yang keempat. Dan kriteria yang kelima, saya nggak usah tayangkan videonya ya. Jadi intinya yang kelima itu adalah undervalue ya. Jadi undervalue di sini kalau Lo Keng Hong itu makainya kira-kira ada beberapa metode yang saya tahu ya. Nah, beliau biasanya cuma pakai pair, teman-teman. Pairnya ini berapa sih? Kemudian dibandingkan rata-ratanya. Jadi waktu itu beliau cerita tentang INKP, waktu itu dia beli di pair 1. Dan dia asumsikan pairnya itu harusnya bisa kira-kira sampai ya kurang lebih 10 lah. Karena pair IHSG itu rata-rata masih 15. Jadi pair 1 itu murah banget menurut beliau. Nah, oleh karena itu waktu itu beliau dibeli di 1000. Jualan di 20 ribuan kira-kira. Seperti itu. Nah, itu adalah cara valuasi yang saya tahu yang pertama. Yang kedua, beliau biasanya kalau beli saham-saham ya koal seperti batubara itu biasanya beliau hitung asetnya. Berapa sih total inventorinya ya istilahnya cadangan batubaranya itu berapa banyak, kalau dijual semua itu berapa. Nah, kalau dia beli saham harganya lebih murah daripada penjualan batubaranya, itu merupakan suatu kesempatan, peluang beli saham murah salah harga. Seperti itu yang saya biasanya saya cari tahu tentang Lo Keng Hong, dia biasanya pakai harga wajarnya seperti itu. Nah,
ini kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya. Jadi jangan ditutup dulu videonya. Menurut saya teman-teman harus lihat kriteria Lo Keng Hong tadi ada 5. 1 GCG, 2 bisnisnya, 3 labanya, 4 growth, 5 under value. Teman-teman harus lihat nih, yang under value itu cuma 1 di antara 5. Jadi nggak serta-merta kita harus cari yang murah dulu baru kita beli, nggak serta-merta seperti itu. Lihatlah bisnisnya terlebih dahulu. Ya, jadi yang saya terapkan sampai sekarang pun seperti demikian. Saya lihat bisnisnya dulu. Kalau misalnya memang bisnisnya itu menarik, apalagi kalau misalnya top leader ya, pemimpin di bisnis itu. Ya contohnya market leader seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau beli saham susu ya, susu A, misalnya saham susu A. Nah, apakah pangsa pasarnya dia yang paling besar? Nah, kalau memangnya dia paling besar, ya itu udah nggak ada keraguan lagi. Dia adalah top leader gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, bisnisnya dulu. Kalau udah serak, baru kita ngomong murah atau enggaknya. Jangan sampai kita beli saham kayak kita ke kafe nggak punya duit. Kita lihat dulu mana yang murah baru kita beli yang itu. Belum tentu saham yang murah itu beneran murah atau salah harga ya. Bisa saja memang murahan. Oleh karena itu bisnisnya dulu baru harganya wajar atau enggak, seperti itu. Nah, episode kali ini itu aja. Jangan lupa kunjungi Instagram saya ya, karena ya mungkin beberapa minggu ini saya jarang upload, tapi kedepannya saya akan sering bagikan ide-ide saya tiap hari di sana juga. Mungkin seminggu 3 kali saya akan bagikan ide saya. Oleh karena itu follow Instagram saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu aja episode kali ini, karena itu baru seimbang, cerdas, tetap santai.